takut di bagian pohon dan aku rasa masih bisa menyusul temannya. Itu dia Rasya sudah join the fight-nya. Yes, betul sekali. Sudah regroup kali ini EVOS Divine dan juga dari keduanya sudah menotis keberadaan satu sama lain. Lihat bagaimana flash freeze dibuka dan juga ada satu granat yang coba dilontarkan namun nampaknya belum connect terhadap siapapun. I'm God sebagai garda paling depan buka jalan dari jendela sudah terlihat nampaknya ada Teguy yang kehilangan beberapa HP. Tapi nampaknya masih bisa ditarik ke arah belakang. I'm God dan kawan-kawan berusaha untuk membukakan jalan. Kocel yang tumbang kali ini membuat EVOS Divine dalam bahaya. Kehilangan satu player ini juga berdampak buruk bagi EVOS Divine. Belum ada ending yang dilakukan. Dari seorang I'm God akan coba untuk melakukan upaya reviving kah ke arah seorang Kocel. Yes, ada revive yang coba dilakukan, hati-hati. Ternyata glualnya hancur terbakar sudah di sana. Membuat EVOS Divine harus kehilangan 2 player. Tapi untungnya masih ada pending mesin yang cukup dekat. Ray akan coba untuk menahan. Memang tujuan Ray itu buat nahan aja. Biar seorang I'm God ini masih bisa leluasa untuk melakukan upaya revive juga ya terhadap teman-temannya. Tapi pada akhirnya Ray-nya pun harus tumbang. Iya, sayang sekali tadi ketika satu player Kocel terjatuh lebih cepat dianya. Kemudian gak ada backupan yang dilakukan dengan cepat juga ke arah Kocel. Nah, waktu seperti itulah dimaksimalkan oleh WAG untuk bisa pelan-pelan target dia tahu posisinya. Tadi ada upaya revive Kocel juga di posisi yang benar-benar satu vision dari seorang player sniper itu memang sulit untuk bertahan. Untungnya Rasya masih bisa revive tadi walaupun Rasyanya harus tumbang juga. Rasya bisa revive, tapi lihat bagaimana seorang Rasya akhirnya tadi bertemu dengan salah satu player dari tim Onyx Putra ya. Ada pertukaran yang terjadi kali ini. Calvin, sorry, tadi Rasya ketemu sama Calvin. Tapi pada akhirnya juga seorang Rasya tidak bisa bertahan. Sementara di era Twin Bridge kali ini ada 2 tim yang akan melakukan reset. Dua-duanya adalah tim Indonesia. Vending Machine akan menjadi rebutan antara seorang Adam dan juga I'm God. Low HP seorang I'm God tidak sempat melarikan diri. Harus tumbang di tangan seorang Adam. Dan Adam berhasil merevive kembali seorang Calvin kali ini. 3 player hidup kembali dengan 9 poin eliminasi, Bu. Kocel! Mana visionnya pindah ke arah Big Gator by Vitality yang masih nahan dan ternyata Teguy berhasil wipe out satu player dari tim EVOS Divine. Lihat bagaimana banyaknya compound yang cukup menghalangi, tapi lihat juga bagaimana dari kawan-kawan tim Flash sudah menyambut kedatangan tim EVOS Divine. Beberapa tembakan sudah mulai dikirimkan. Kocel kehilangan beberapa HP dan ini akan menjadi sinyal yang cukup buruk kalau mereka maksain lagi masuk dari arah ini. Udah mulai ada rencana yang dilakukan. Bagaimana kawan-kawan EVOS sudah mulai masuk. I'm God berhasil melakukan seorang ABCD. Tidak ada pertukaran yang terjadi. Cukup menguntungkan untuk EVOS Divine kali ini memutar dari seorang I'm God. 2 player hilang. Angam juga menyusul. Masih ada 2 player tersisa terpojokan di sana. The Zoom gak bisa jalan, gak bisa keluar. Dan pada akhirnya tim Flash tumbang di posisi ke-12. Itu bagus banget ya kesabaran mereka. Nggak buru-buru kayak ketika kemarin berhadapan dengan tim Heavy di tempat yang sama. Brasilia 13 gitu loh. Tapi mungkin banyak faktornya juga. Tadi kita hanya melihat vision dari beberapa player kayak Kocel, kayak EVOS Divine juga dengan 4 poin eliminasi yang tadi sempat mereka dapatkan dari tim Flash di Brasilia. Akan menghampiri Arsenal yang sudah terpantau adanya tim PaySport. Sneaky move kali ini, ngecek aja dulu. Teman-teman EVOS gak boleh terlalu buru-buru karena kenapa? Areanya ini luas banget. Jarak musuh juga jauh. Oh, nice sekali. Precision aim yang sangat baik dari seorang Rasya. Berhasil menumbangkan Nero kali ini. Upaya reviving berhasil dilakukan memang oleh LBT. Tapi LBT di sini gua rasa nasibnya kita udah tahu buat keluar dari tekanan EVOS kayaknya agak sedikit sulit karena terlalu open field di sini. Iya, ada tracing step juga nih digunakan oleh I'm God. Harusnya sudah ke-detect, apalagi bergerak. Dia sudah ada di depan mata seorang Kocel. Bahkan tadi dengan menggunakan assault rifle, namun itu dia perlawanan yang bagus banget dari seorang LBT. Menjatuhkan seorang I'm God dan bahkan sini Kocel. Namun Ray yang berhasil menangkap satu player itu dengan menggunakan M590-nya. Ikutin ya, tapi susah juga ya, Bunga itu akan terus jalurnya kayak gitu terus gitu. Dan belum tentu juga mereka selamat, bisa jadi mereka di depan ketemu lagi sama tim lain yang baru reset gitu ya. Karena kan tim-tim yang baru reset biasanya mainnya di luar zona gitu. Sementara dari EVOS Divine lagi dan lagi akan ada rematch yang terjadi dengan PaySport. Ada granat yang akan coba dimasak kali ini. Ada UAV juga yang sempat digunakan oleh seorang Nolan. Tapi bagaimana upaya sandwich dilakukan oleh EVOS Divine. Nolan, there's no way to run. Hanya bisa menunggu untuk di knockdown saja menjadi poin eliminasi yang cukup free untuk kawan-kawan EVOS. Begitu pula dengan Lauro, LBT, lagi dan lagi sendirian saja. Apakah ternotis oleh kawan-kawan dari EVOS Divine? Karena yang dilakukan dari EVOS kali ini hanya berfokus untuk jalan ke zona. Mereka juga ada di luar zona nih kali ini. Dan ini kita ngomongin mau masuk zona ketiga. Ini udah main gigit nih sebenarnya ya.
Nah itu bisa, satu hit aja yang masuk ke arah lawan itu kebantu banget untuk temannya. Seenggaknya satu hit lagi nih temannya bisa menjatuhkan player-player dari tim Kagendra itu. Tapi disibukin sama City Seven terus ya. City Seven itu nyibukin banget sehingga teman-teman yang di depan, Raflah itu tuh, Irap itu bisa main enak banget gitu kan di area depan. Dan kita beralih Bigetron dari awal ya, Bigetron ada di rumah ayam ini nih. Tadi mungkin war jarak jauh bisa mereka lakukan. Masih ada Glual, mungkin masih ada obstacle yang bisa mereka ambil untuk bisa bertahan dari serangan tim Falcon. Tinggal kita lihat 5 tim tersisa masih ada EVOS, Divine bagian bawah rumah ayam. Namun terlalu cepat Kocel untuk main di bagian luarnya nanti dulu, apalagi baru aja mengetahui kalau ada serangan dari bagian jalan raya bagian atas. Kalau mereka mau selesaikan rumah ayam mungkin dengan serangan dual tentunya yang sudah dibuka oleh player-player dari tim WAG. Namun di sisi bagian bawah Ray sudah membuka matanya terhadap datangnya player-player dari tim Falcon. Ray Rasya ternyata berhasil mendapatkan satu player tadi dan gagal ekspor, berhasil dibuat satu playernya terjatuh di bagian depan sana. Itu sudah berada di luar zona, sakit banget. Mereka harus bertahan karena kiri, kanan, dan atas itu sudah memberikan tembakan ke arah tim WAG. 1-2 player berhasil dibuat terjatuh, ekspor masih tersisa bersama seorang Tekuy. Namun hati-hati. Ini mini launchpad akan mereka gunakan ke arah yang berbeda oleh seorang Keong, di mana Keong yang berhasil ditumbangkan oleh orang Fire. Ini momentum bagi EVOS, Divine keluar, join karena Falcon lagi sibuk ke arah Bigetron. 2 player hilang daripada Bigetron. EVOS, Divine kali ini hadir. Ada tim Falcon yang kali ini sudah mulai kebingungan karena arah tumbang. On Fire menyusul. Ada Ray kali ini mengejar seorang Peter seperti seorang Kocel. 2 player yang tersisa, Kocelnya tumbang oleh seorang Peter. Namun Peternya juga berhasil di take down. Limit kali ini terjepit. Ada 2 tim Indonesia kali ini. EVOS versus Bigetron. Aim Guard yang tumbang dan ini dia Buya untuk EVOS Divine. EVOS Divine. Mereka udah kehilangan 2 player, yang bisa mereka lakukan adalah cuma dari eliminasi aja. Dan sementara itu kita akan melihat adanya EVOS Divine yang berhadapan dengan tim Falcon di arah Katulistiwa. Gerakan cepat daripada tim Falcon, limitnya ketahuan, aduh. Tapi Pina di sana sudah mulai membaca pergerakan dari seorang Rasya, tidak sempat melakukan knockdown terhadap seorang Limit. Backup dari seorang Pina nampaknya mengganggu Rasya juga di sana, Jisvan. Ya, tadi kita lihat juga positioning sebenarnya udah sangat-sangat baik dari EVOS Divine. Mereka memprediksi keberadaan tim Falcons dan sayangnya memang tadi nggak sampai ke knockdown dari si Limit tersebut. Dan sekali lagi harus kita akui ya, gimana seorang Pina ini sangat responsif dan juga sangat bisa diandalkan, sehingga upaya-upaya setup yang dilakukan lawan dari tim Falcon sendiri itu nggak bisa dieksekusi dengan mudah gitu. Bahkan EVOS Divine, sekelas EVOS Divine yang memang juga udah kemarin baru aja juara dunia, juga belum tentu bisa nge-wipe out tim Falcon seinstan itu, Julia. Iya, tim Falcon ini kalau kita bisa bilang mereka defensif dan ofensif itu balance gitu. Mereka punya daya tempur kuat dan daya defense juga cukup kuat gitu. Sementara EVOS Divine lagi-lagi kalian harus berhadapan dengan satu tim lainnya. Memang ini God of Hope yang kalau kita ngomongin tim Falcon berbanding terbalik ya. Karena kalau kita lihat juga posisi Akhirnya kalau gue perhatiin, ini udah mulai nemu kesimpulannya. Nggak perlu mainin Kelvin dulu, ya kan, mainin putranya dulu, karena memang putranya lumayan efisien. Dan kita lihat aksi di tempat yang berbeda lagi, Julia. ya, ada Pina kali ini akan menjadi target daripada EVOS. Meskipun masih ada Ray yang berhasil ditumbangkan karena dari arah yang seperti biasa. Ini Falcon ini bagus banget dari segi setup. Adanya Limit yang berhasil mengobrak-abrik tim EVOS. The last man standing daripada EVOS Divine, Aim God masih bisa melarikan diri di momen-momen yang cukup krusial. Seorang diri dengan 700 koin tersisa, Jispen. Tadi main kali ini dari Adam, masih melakukan freeze dari arah luar. Sementara zona juga sudah mulai menghantui seorang Adam. EVOS Divine tumbang di posisi ke-8. WAG, sekarang giliran Kagendra dan juga Pharaoh dan juga EVOS Divine yang akan mencari kemenangan dan buyah momentum di situasi seperti ini. Tapi kita lihat Aim God udah berusaha menggunakan grapple hook-nya, bergerak lebih dekat ke arah Kagendra. Kagendra sebenarnya dalam situasi yang agak kena pressure di sini. Bisa ditatakin sama Aim God. 2 player langsung diambil sama Aim God di sana. Cukup mudah di situasi seperti ini karena memang posisi dari Elmanuk terlalu terpojok dan terlalu disudutkan. Ini menjadi keuntungan untuk EVOS Divine. Kagendra akhirnya udah kalah jumlah. Dan di satu waktu yang bersamaan kita bisa lihat gimana sebenarnya Pharaoh di sini memanfaatkan situasinya. Aduh, ke-delay dikit. Aduh, ada ledakan dan Rasya cukup sekarat di sana. Jadi sebuah momentum of reset untuk teman-teman EVOS Divine, tapi mereka nggak boleh lambat. Resetnya mereka harus segera cepat untuk masuk ke dalam zona selanjutnya karena Pharaoh
akan tertuntut untuk bergerak ke arah open field juga, di mana Aimgat sudah ada depan mata dari seorang Pharaoh di sana. Jump dan juga Zentuan bakal coba dicari sama Aimgat. Coba di bait-bait dulu menggunakan cruel layaknya permainan seorang Juna dan juga kita tembak. Ternyata Don yang bukan Ripta dan masuk di arah Ripta dan lebih dulu. Nah, itu dia Aimgat dapat 2 lagi-lagi menjadi momentum emas untuk EVOS Divine. Dan kita lihat di belakang masih ada Kagendra, ternyata dua playernya masih bisa menciptakan angka. Kogar dikonfirm dari arah seorang Raf. Dan sekarang 2 melawan 4 dari EVOS. Dan EVOS harus sesaat lagi akan mendapatkan buayanya. Hasa lah bisa. Itu dia EVOS Divine berhasil mendapatkan Boya. Buya kedua. Ada dinokular aja yang bisa mereka gunakan nantinya untuk menandai beberapa titik yang harus mereka ambil. Tapi yang harus diwaspadai juga adalah ini EVOS Divine ini pergerakan mereka masuk ke daerah The Hub di pinggiran zona. Ada WAG di bagian depan sana cukup aman, nggak terkena play zone mereka. Dapetin vision ke arah tim EVOS Divine juga. Bahkan PI Sports ini kalau jalurnya akan diambil oleh EVOS Divine untuk menghindari WAG, bahaya banget EVOS Divine di sana. Betul sekali. Kita lihat saja EVOS Divine berusaha yang terbaik untuk bergerak mendekati zona selanjutnya. Bergerak mendekat ke arah revival system. Mencoba ngebait anak-anak dari WAG, tapi at the same time ada Pace Force juga yang siap neasakin dari arah bawah. Nero dan juga Nolan tentu saja. 2, 3 orang dari EVOS Divine tak menduga serangan tersebut datang, membuat mereka tak bisa berbicara banyak. Setelah resources mereka coba ambil, tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Hanya nih. Iya, ketahuan nih ya kan, Aimgat tas bakal coba langsung diajar. Time Turner udah keluar juga, tarik mundur ke belakang. Dead coba buka keluar, mundur dan turun. Tentunya Dead ingat ini zona udah sakit loh Dead ya. Banget. Dan itu udah 6 per detik. Masih harus di spam dulu nih gulungan medkitnya supaya masih bisa bertahan lebih lama. Dan perlu diingat, kalau semakin lama berada di luar, itu adalah medkit terakhir tuh yang digulung tuh. Dia tuh udah boleh tinggalin aja sih area ini karena itu ada vehicle yang sebenarnya dipakai Aimgat ya kan. Itu harusnya dia mikir cepat tadi. Kalau ada satu kendaraan yang bisa dia gunakan, bisa dia ambil alih untuk membuat dia masuk ke dalam zona. Tapi ini dia satu aksi yang ingin dilakukan oleh Dead adalah selesaikan orang ini mencegat orang-orang yang ada di Snowfall. Dan potensi terbesarnya memang adalah Team Flash gitu ya kan. Dan tembakan akan terjadi di sana ternyata dari arah Pharaoh menuju ke arah Ray. Di sana cukup sekarat Bung Surya. Ya, di mana sudah terjadi baku hantam di bagian bawah. Aimgat, hati-hati. Satu gol tersisa pada 2 player dari tim EVOS Divine sudah berhasil membuat terjatuh. Aimgat, Okar sudah digunakan namun tidak membuat dia berhasil menjatuhkan siapapun. Tersisa seorang Rasyah kali ini dengan 1000 koinnya. Mungkin akan bertambah 200 lagi di bagian depan sana untuk bisa merevive 3 playernya. Karena ini masih di menit ketiga juga. Yap, nice banget. Masih cukup aman. Dan potensi juga masih besar banget untuk EVOS Divine kembali ke jalur rotasi mereka. Nah, ini sebuah experience yang baru aja mereka alami ya. Itu dia tim Flash pun sudah harus tumbang di flashban ke-7 saja. Ya ampun, sayang banget. Tapi emang sulit juga. Itu udah keulur lama banget tim Falcons ya. Jadi benar-benar jadi abu semuanya. Nah, ini aksi yang gak kalah seru nih Bung Surya. Sang juara SEA dan juara dunia sesaat lagi, silakan. Di mana sudah ada setup yang akan dilakukan kedua tim ini. Putra ke beberapa keluar, namun ada Riptide Raidam yang dikirimkan dan Krem MKS berserta Ray berhasil buat terjatuh. Zero bermain dengan granatnya. Putra pun tumbang di bagian depan sana. Raja kali ini akan berduel dengan mantan temannya kali ini. Berkocel tersisa sendiri saja berhadapan dengan 2 player lain dan tim Onyx yang masih sangat keras, masih sangat kuat. Zero, Emang Seven sudah ada di tangan. Di bagian depan sana masih diberikan serangan oleh seorang Kocel yang tidak tahu ke arah mana lagi keluar. Dia ternyata di sisi kanan, hati-hati. Sebelah kiri pun memberikan tembakan terhadap seorang Kocel. Ada berhasil buat terjatuh. Namun Demon dari kejauhan dengan menggunakan ACXT-nya dan Kocel pun tewas di sana di tangan Teguy. Serangan